Jian adalah pedang lurus bermata dua yang digunakan selama 2500 tahun dalam sejarah Tiongkok. Sumber sejarah Tiongkok pertama yang menyebutkan Jian muncul pada abad ke-7 selama periode musim semi dan musim gugur. Salah satu spesimen paling awal adalah pedang Go Jian. Dalam versi sejarah, pedang memiliki bilah yang bervariasi dari 45 hingga 80 cm panjangnya. Beratnya, rata-rata sepanjang bilah 70 cm akan berada dalam kisaran sekitar 700 hingga 900 gram. Ada juga versi yang lebih besar digunakan untuk pelatihan oleh banyak gaya seni bela diri di Tiongkok. Pedang memiliki arti penting dalam budaya Tiongkok. Itu adalah simbol kekuasaan tertinggi dan melambangkan kejayaan dikejar oleh para jenderal. Pedang adalah senjata para pejuang dan juga melambangkan dunia petualangan yang dirindukan para ksatria. Ini adalah warisan yang dilindungi oleh generasi pandai besi selama berabad-abad. Dibandingkan dengan pedang dalam dunia barat, pedang timur khususnya pedang Tiongkok memiliki penampilan yang berbeda, yang kaya akan konotasi budaya. Di Tiongkok kuno, orang-orang membawa pedang untuk membela diri, tapi juga untuk menunjukkan status sosial. Di zaman modern, terkadang pedang ditemui digantung di rumah atau kantor untuk menangkal hal-hal jahat. Dikatakan bahwa pedang dengan jiwa dapat membuat tuannya waspada ketika bahaya mendekat atau hal-hal jahat mengganggu. Oleh karena itu, orang Tionghoa selalu menyebut pedang Pao Jian, yang artinya pedang yang berharga. Pada masa ini, pembuat pedang terkemuka di Tiongkok adalah Shen Guanglong. Keluarga Shen di Kabupaten Longchuan, Provinsi Zhejiang, berasal dari Bihui yang berimigrasi ke Longchuan tahun 1896. Keluarga Shen, pemenang pembuat pedang nasional Tiongkok, dan pembuat pedang untuk pemimpin Tiongkok dan dunia seperti Mao dan Nixon. Pedang paling terkenal di Tiongkok tidak diragukan lagi adalah pedang Longchuan. Menurut catatan sejarah, pedang besi pertama dibuat sekitar 2600 tahun yang lalu oleh Master Oyeshi. Sebelumnya, pedang dibuat dari perunggu. Sedangkan O adalah orang yang menemukan metode peleburan besi material dan menempahnya menjadi pedang. Tempat asalnya dinamai Kabupaten Longchuan, sekarang di Provinsi Zhejiang. Kemudian, Longchuan menjadi indikasi geografis. Pedang yang diproduksi di sini semuanya disebut pedang Longchuan. Pedang bukan hanya sekedar senjata. Pedang adalah salah satu senjata dingin paling awal dalam sejarah Tiongkok. Seiring zaman pada abad ke-7, pedang secara bertahap digantikan oleh senjata dan peralatan perang baru yang kemudian lebih ke arah budaya dan kebudayaan. Di Tiongkok kuno, dua benda dianggap sebagai lambang kekuasaan. Pertama adalah segel cap, kedua pedang. Karena hierarki yang ketat pada saat itu, membawa pedang dipandang sebagai hak istimewa yang mewakili status sosial, pangkat, dan mode. Aturan memakai pedang juga memiliki aturan jelas dan harus ditaati dengan ketat. Pedang selalu dilihat sebagai simbol maskulin. Dalam budaya seni bela diri Tiongkok, pedang adalah manifestasi fisik dari banyak pengertian tentang satria, harga diri, kebebasan, keadilan, kekuatan, dan banyak lagi lainnya. Konteksnya, seorang satria membela keadilan dengan pedang, bukan dengan pedang besar atau golok. Untuk bangsawan dan pejabat, pedang adalah aksesori penting yang harus sesuai dengan status tuannya. Ini menjelaskan mengapa pedang Longchuan menjadi populer sepanjang sejarah karena kualitas, desain, dan ketenarannya yang tinggi. Mereka ditawarkan kepada kaisar dan pejabat tinggi sebagai upeti dan diberikan sebagai hadiah di antara teman. Longchuan juga muncul dalam puisi, identik dengan pedang. Pedang Longchuan dikenal karena teksturnya yang keras dan bilah yang tajam, yang dikaitkan dengan teknik penempaannya. Pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, pandai besi Cina berusaha membuat besi lebih keras dengan cara proses memasukkan karbon ke dalam permukaan baja.
besi yang dipanaskan dan menempahnya berulang kali. Pemanasan berulang, pelipatan, dan penempaan dapat menghilangkan kotoran dari besi mentah dan akhirnya mengubahnya menjadi baja dengan tekstur yang keras dan padat. Teksturnya terlihat pada permukaan mata pisau yang di bagian muka menunjukkan waktu pelipatan dan penempaan. Biasanya untuk membuat pedang seberat 1 kg untuk pedang Long Chuan, dibutuhkan puluhan ribu kali palu besi kasar seberat 3-5 kg. Dibatasi oleh teknologi kuno, kandungan karbon baja tetap rendah saat itu. Jadi proses pemanasan pada titik tertentu langsung didinginkan dengan cepat, sangat penting untuk meningkatkan kekakuan, kekerasan, keuletan, dan ketahanan batang pedang terhadap abrasi. Momen ketika baja masuk ke air sangat menentukan dan membedakan para ahli dari pandai besi biasa. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa generasi pandai besi sangat ingin menemukan air ajaib, yang dalam perspektif ilmiah modern mengandung unsur mikro khusus yang cenderung menyebabkan reaksi kimia. Air di daerah Long Chuan kaya akan mineral tertentu, membuatnya ideal untuk pendinginan. Pada dinasti Qin dan Han, Kabupaten Long Chuan adalah pemasok pedang untuk keluarga kekaisaran. Perdagangan pandai besi di sini berkembang pesat dan mengantarkan kejayaannya di abad ke-10, ketika pandai besi dan toko-toko terlihat di mana-mana, dengan sebuah jalan bernama Jalan Toko Pedang. Dalam beberapa abad berikutnya, pedang Long Chuan menguasai seluruh negeri seiring dengan penyebaran Taoisme dan Buddha. Penganut Tao menggunakan pedang pada upacara keagamaan, sementara biksu Buddha menganjurkan latihan seni bela diri. Keduanya meningkatkan permintaan akan pedang. Pada bulan Juni 2006, teknik penempaan pedang Long Chuan terdaftar sebagai warisan budaya nasional. Pedang Long Chuan saking berharganya telah dibuat sebagai hadiah negara untuk pejabat asing seperti mantan Presiden Amerika Serikat Nixon dan Presiden Rusia Putin. Pedang pengawal kehormatan dari 3 pasukan tentara pembebasan rakyat juga dibuat dengan teknik Long Chuan. Ya, Long Chuan terkenal dengan pedangnya dan juga keramik celadon Long Chuan. Keduanya sering dianggap sebagai yang terbaik secara historis di Tiongkok. Pedang yang dibuat di Long Chuan terkenal di kalangan seniman bela diri di Tiongkok, dan banyak pabrik membuat pedang milik swasta dan milik negara ada di Long Chuan. Itulah Long Chuan, sebuah daerah yang menghasilkan banyak pedang-pedang berlegendaris yang ada dalam sejarah Cina. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video kami yang lain.